Halo, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Kristiani, di mata kuliah Kimia Analitik 2. Nah, pagi ini kita akan memulai dengan materi yang baru, yakni gravimetri. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di pertemuan yang lalu, gravimetri itu masuk dalam kelompok analisis kuantitatif, di mana kita bisa menentukan jumlah kadar dari zat, senyawa, unsur ataupun campuran yang tidak diketahui. Jadi kita bisa menentukan dengan metode analisis kuantitatif dan salah satunya adalah gravimetri. Nah, apa itu gravimetri? Dilihat dari padanan kata yang membentuk nama gravimetri. Ada grafi dan metri, pengukuran berat. Jadi dasar dari analisis ini adalah pengukuran berat dari sampel ketika dia sudah direaksikan dengan reaktan yang sesuai sehingga bisa mengendap. Endapan itu kemudian diisolasi dan ditimbang. Berat yang diperoleh itu dipakai untuk menghitung jumlah zat yang dianalisis atau analit. Ada dua jenis gravimetri. Gravimetri manual atau biasa juga disebut dengan gravimetri. Dan juga ada gravimetri yang dilakukan secara elektrokimia atau biasa disebut sebagai elektrogravimetri. Keduanya ini punya prinsip dasar yang sama, jadi sama-sama melalui pengendapan. Setelah diendapkan, endapannya diisolasi, ditimbang. Berat yang dipakai digunakan untuk menghitung jumlah kadar analit. Perbedaannya adalah ketika elektrogravimetri, proses pengendapannya itu terjadi secara elektrokimia. Kita menggunakan sel elektrolisis di mana reaksi redoks itu terjadi dan menghasilkan pengendapan. Itu saja perbedaannya. Nah, yang berikutnya adalah tahapan dari gravimetri. Ini adalah tahapannya. Yang pertama ketika kita memiliki sampel. Sampel ini harus terlebih dahulu kita larutkan. Kita larutkan dengan pelarut yang sesuai. Sesuainya ini apa? Ini sesuai dengan sampel yang dianalisis. Setelah sampelnya larut, maka dia akan terbentuk larutan. Di larutan yang terbentuk ini akan kita tambahkan dengan reaksi pengendap sehingga analit itu bisa mengendap dan akan terbentuk endapan. Endapan yang dihasilkan ini kemudian kita isolasi. Bagaimana caranya? Kita saring. Setelah itu dicuci untuk menghilangkan pengotornya dan kita keringkan. Perlu diingat bahwa dicuci ini tidak sama seperti mencuci piring, gelas, dan juga baju kalian ya. Proses pencucian ini menggunakan aquades. Jadi kita melarutkan kembali pengotor-pengotor yang ikut terbawa dengan endapan. Juga kita menghilangkan elektrolit dari reaksi pengendap. Setelah itu untuk proses pengeringan itu kita menghilangkan aquadesnya atau airnya itu bisa kita keringkan dengan oven di suhu di bawah 100 derajat Celcius supaya sampelnya tidak rusak. Nah, sehingga di akhirnya itu kita akan mendapatkan endapan yang sudah kering. Endapan kering ini kemudian kita timbang. Setelah ditimbang, kita gunakan data beratnya untuk perhitungan dengan menggunakan faktor gravimetri, akan dijelaskan lebih lanjut, sehingga kita akan mendapatkan
Hasil analisisnya berupa kadar analit. Biasanya ditampilkan dalam persen. Berat per berat. Ini untuk tahapan gravimetrinya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita punya sampel. Kita punya sampel yang ada ion timbalnya. Nah, sebelum kita melakukan analisis kuantitatif, itu sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa diperlukan analisis kualitatif. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa di dalam sampel itu ada timbalnya, dan kita mau mencari tahu seberapa banyak timbal yang ada di dalam sampel. Misalnya ada sampel timbal yang tidak diketahui konsentrasinya. Maka yang pertama kali dilakukan, kita melarutkan dia. Kita larutkan timbal ini dengan pelarut yang sesuai. Sekarang, pelarutnya apa? Nah, untuk pelarutnya, karena kita tidak tahu berapa banyak konsentrasi analit yang ada di dalam sampel, maka untuk pelarutnya itu kita nyoba. Kita coba pertama, kita gunakan air atau aquades dengan suhu yang biasa, di suhu ruangan. Kalau misalnya sampel tersebut masih belum bisa larut, maka kita ganti airnya, aquadesnya kita kasih suhu yang panas. Ingat bahwa ketika kita menaikkan suhu, maka laju reaksi itu menjadi lebih cepat. Dengan prinsip itu, kita harapkan dengan aquades yang suhunya lebih tinggi, sampel itu bisa larut. Tetapi ketika sampel belum juga larut, maka kita ganti pelarutnya. Kita bisa pakai HCl, pakai yang encer dulu. Kalau dia tidak bisa dengan HCl encer, kita ganti dengan yang pekat. Ketika tidak dengan yang HCl pekat pun dia tidak larut, ganti dia pakai asam nitrat. Pakai asam nitrat, encer dulu. Dengan nitrat encer dia masih belum larut, kita ganti dengan asam nitrat yang pekat. Terakhir kita sudah pakai nih nitrat pekat tidak larut. Pakailah kita aqua regia atau air raja. Ini adalah campuran dari asam klorida HCl dengan HNO3 dengan perbandingan 1:3. Ya. Jadi kita coba semua. Tapi kalau misalnya sudah larut dengan H2O biasa saja, maka yang di bawahnya tidak perlu. Jadi ini adalah urutan pelarut yang digunakan untuk melarutkan. Ketika ditambahin pelarut dan sampelnya sudah larut, maka tahap berikutnya kita tambahkan ke dalam sampel itu, ini sudah larutan ya, ini larutan, ini masih padatan, maka kita tambahkan lagi dengan pereaksi pengendap. Kita tambahkan ke dalam sini pereaksi pengendap untuk Pb2+ ini. Nah, bagaimana pemilihan pereaksi pengendap? Nah, untuk pengendapannya, maka kita harus tahu spesi kimia apa yang bisa mengendapkan Pb2+. Pada tahap pembentukan endapan ini, pada mulanya itu hanya ada ion, Pb2+-nya itu hanya berupa ion. Ion-ion kecil di sini. Dia pertama itu hanya rupanya ion. Ketika kita nambahin pereaksi pengendap itu kan tidak langsung banyak tuh, kita nambahin dikit-dikit. Maka endapannya itu akan terbentuk sedikit demi sedikit. Jadi awal mulanya ion Pb2+, dia akan membentuk ion Pb2+ dan juga spesi pengendapnya ya. Maka dia akan membentuk nukleus yang ukurannya sekitar 10⁻⁸ sampai 10⁻⁷ cm. Ion ini ukurannya lebih kecil lagi dari nukleus, sekitar 10⁻⁸ cm. Ketika dia sudah terbentuk nukleus, tapi kita masih nambahin lagi pereaksi pengendap ke dalam larutan sampel ini.
ke dalam larutan, maka PB yang masih tersisa itu akan membentuk kembali endapan, membentuk lagi nukleus-nukleus, dan nukleus ini akan saling membentuk koloid. Akan saling membentuk koloid yang ukurannya di sekitar 10⁻⁷ sampai 10⁻⁴ cm. Dan pada akhirnya dia akan mencapai keadaan di mana koloid-koloid itu saling berikatan dan membentuk endapan yang kumpulannya kumpulan endapan yang lebih besar, di mana ukurannya endapan itu biasanya lebih besar dari 10⁻⁴ cm. Dan ukuran endapan yang lebih dari 10⁻⁴ cm inilah yang nanti bisa kita pisahkan dengan cara disaring. Nah, kita lanjut kembali supaya proses analisisnya itu berjalan dengan baik, teliti, hasilnya bagus, maka kita harus memastikan bahwa pada setiap tahapan gravimetri itu dijalankan dengan baik. Kalau ketika kita melarutkan harus dengan pelarut yang sesuai, maka ketika pengendapan itu ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus memastikan bahwa kelarutan dari endapan yang sudah terbentuk tadi, yang ukurannya lebih dari 10⁻⁴ cm itu harus kecil. Sehingga endapan yang terbentuk itu tidak kembali larut. Kita harus benar-benar memastikan bahwa setiap setiap analit itu membentuk endapan, jadi tidak ada yang tersisa, sehingga pemilihan proyeksi pengendap itu sangat penting. Kemudian endapan itu harus murni. Jadi yang pertama itu kelarutannya endapan itu kecil, itu syarat pertama. Yang kedua, endapannya harus murni, tidak boleh ada pengotor. Karena kalau misalnya ada pengotor, maka berat akhir yang ditimbang itu bukan cuma berat analit, tetapi berat endapan dari analit yang juga ada pengotornya. Jadi tidak murni endapan analit. Kemudian endapan itu mudah terbentuk. Endapannya mudah terbentuk. Mudah terbentuk, mudah dicuci, mudah disaring dulu, mudah disaring. Jadi ukurannya harus lebih besar dari 10⁻⁴ itu, mudah disaring dan mudah dicuci ya. Dan yang terakhir, yang paling penting, endapan itu adalah senyawa yang rumus molekulnya diketahui. Jadi sangat penting. Kita harus mengetahui analit kita itu apa. Ketika kita nambahin reaksi pengendap itu kita harus bisa memastikan analit bereaksi dengan reaksi pengendap membentuk apa, sehingga endapan yang terbentuk itu kita tahu dengan pasti rumus molekulnya apa. Sehingga bisa kita gunakan pada perhitungan untuk kadarnya. Sehingga tidak ada kesalahan pada proses analisis datanya.